Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji kita mudzakarah tentang fikih yang berkaitan dengan syariat-syariat. Kita sekarang lanjut kepada kitab shaum bab puasa. Sebelumnya kita buka majelis, kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa uladi adrajin wa alihi malaikatul muqarrabin. Syekh Nazar Tafi Alhamdulillah Syekh Mahfud wa Syekh semua ulama. Syekh Zaidina Muhammad al-Malibari. Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang lanjut kepada kitab Syam, kitab tentang puasa. Huwa dulu penjelasan secara ringkas dulu. Puasa ini secara bahasa artinya menahan diri. Menahan diri. Jadi apa saja kalau menahan diri bisa dikatakan puasa. Sehingga menahan diri dari berbicara maka namanya puasa berbicara. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Kata Siti Maryam, aku nazar untuk sauman, untuk puasa. Ternyata puasanya bukan puasa makan minum, tapi falan ukallimal yauma insiya. Maka hari ini saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Ketika beliau melahirkan Nabi Isa, maka beliau bilang kepada kaumnya, saya akan puasa bicara, saya nggak akan ngomong kepada siapapun. Biarkan nanti yang berbicara adalah bayinya. Ketika mereka heran, ini Siti Maryam tidak ada nikah, suaminya tidak ada, kok tiba-tiba melahirkan anak, ada bayi. Maka beliau nggak mau menjelaskan, biar bayinya yang menjelaskan. Itu bisa dikatakan juga dengan puasa. Nah, tapi lebih spesifik yang kita bahas ini adalah tentang puasa Ramadan, karena yang wajib dan termasuk rukun Islam, Siapa yang ingkar, siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Maka penting kita bahas, karena nanti puasa meluas, nanti ada puasa sunnah dan seterusnya. Untuk puasa bulan Ramadan, yang pertama kemudian masuknya Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Karena sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu puasalah karena melihat hilal, dan kamu juga berhari raya. Maksudnya berhenti puasa karena melihat hilal. Jadi patokannya adalah melihat hilal. Mulai ketika zaman Nabi itu, ketika belum ada alat-alat yang canggih, belum ada alat-alat apa, beliau sampaikan begitu. Fa innuhum 'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Kalau misalkan mendung sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah Sya'ban, bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Walaupun aslinya bulannya sudah nampak, sudah wujud, tapi kalau kita nggak kelihatan, maka kita sempurnakan Sya'ban berapa? 30 hari. Jadi patokan adalah ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Nah, dalam hal ini ya kita serahkan kepada pemerintah yang punya
punya otoritas untuk hal itu. Nanti kalau pemerintah bohong bagaimana? Itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Kepentingan kita adalah kewajiban kita ikut saja pemerintah. Maksudnya mulai zaman Nabi pun dulu juga pernah keliru di dalam menentukan awal bulan. Akhirnya karena memang sudah prosedurnya betul, ikut pemerintah, makanya betul saja. Ini bukan masalah nipu nggak nipu. Nah, kita kewajibannya adalah ikut kepada pemerintah. Kemudian wajib puasa itu adalah dengan mampu orang Islam, kemudian dia punya kemampuan untuk berpuasa. Dia sehat, kemudian dia sudah akil balik. Setelah itu rukun-rukunnya puasa itu cuma 2 saja. Rukun-rukunnya puasa itu cuma 2 saja. Yaitu yang pertama niat, dan yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu saja. Itu cuma niat, kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sidik, kemudian sampai terbenamnya matahari. Itu secara umum. Nanti insya Allah ini penjelasannya agak panjang bab puasa. Jadi sedikit dulu kita bahas tentang muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, puasa itu atau asyam lughatan secara bahasa, al-imsaku adalah menahan diri. Wa syar'an, sedangkan secara syariat imsakun adalah menahan diri anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang khusus. Dengan tata cara yang khusus, karena tidak hal-hal yang membatalkan puasa di sini adalah memang puasa yang khusus, bukan puasa secara umum, karena memang sudah masuk kepada syariat. Wa furido, dan puasa itu difardukan kapan? Fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyati minal hijrah, pada tahun kedua setelah hijrah. Jadi Nabi dapat tahun kedua di Madinah, baru ada perintah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu pada bulan Sya'ban turunnya ayat itu. Nah, kemudian Ramadannya langsung puasa. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau puasa 9 Ramadanat, beliau puasa sebanyak 9 Ramadan. Nah, karena beliau kan di Madinah 10 tahun. Nah, tahun kedua sudah mulai puasa. Nah, sehingga beliau sisanya itu sampai 9 kali Ramadan beliau puasa. Li'anna muddata maqamihi bil Madinah, karena masa beliau berdiam atau tinggal di Madinah asyrus ini adalah 10 tahun. Allahu Akbar. Wa huwa, dan puasa itu minal ma'lum, termasuk amalan yang diketahui, minad dini, dari agama, bil darurati, secara pasti. Semua orang baru masuk Islam saja secara umum ya, itu bukan pengecualian mungkin di daerah-daerah yang betul-betul di tengah hutan atau yang jauh dari para ulama. Itu secara umum orang sudah tahu ketika masuk Islam, maka dia punya kewajiban, di antaranya adalah puasa. Itu namanya minal ma'lum minad dini bid darurah. Kewajiban-kewajiban yang umumnya orang itu sudah tahu semua. Tanpa dikasih tahu baru, oh ini kewajiban kamu ketika kamu sebagai orang Islam adalah puasa. Fayakfuru, karena memang ini sudah diketahui oleh umumnya orang. Fayakfuru, maka jadi kufur, jahidu wujubihi,
orang yang mengingkari kewajibannya puasa. Wal aslu, adapun dalilnya puasa fi wujubihi, dalam wajibnya puasa, qabla al-ijma', sebelum disepakati oleh seluruh para ulama. Dalil utamanya adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya orang beriman diwajibkan ke atas kalian puasa. Wa khabar, dan juga ada hadis bunyal islamu ala khamsin, hadis tentang rukun Islam. Islam itu dibangun atas 5 tiang, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Wa huwa, dan puasa itu min khasaisi hadhil ummah, adalah termasuk kekhususan umat ini. Maksudnya puasa Ramadan ya. Kama dzakarul Hafidz As-Suyuti, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Wa naqalahu Al-Hafidz Ibnu Hajar anil jumhur, dan begitu juga disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa hamalu at-tashbih al-waqi' fi qoulihi ta'ala, adapun kan juga sama, puasa juga disebutkan atau difardukan kepada umat-umat sebelumnya. Masa hanya kita saja keutamaannya dikhususkan untuk umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad? Padahal kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, umat-umat dulu juga pernah diwajibkan puasa. Tetapi maksudnya di sini adalah kalau dulu itu puasanya itu masih umum sekali, maksudnya belum ditentukan mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari, kemudian masanya, zamannya kapan, bulan apa, itu masih belum jelas. Nah, karena dulu juga pernah diwajibkan puasa, tapi istilahnya peraturannya itu tidak sekhusus saat ini, tidak sekhusus ketika syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yang jelas puasa Ramadan ini adalah dikhususkan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bimada faslun bimada yajibu shaum Ramadan, dengan apa puasa Ramadan itu jadi wajib. Wala yajibu shaum Ramadan illa bidukhulih, tidak wajib bulan puasa Ramadan kecuali ketika sudah masuk Ramadan. Wa ya'lamu dukhuluhu bi ru'yatil hilal, dan bisa diketahui masuknya Ramadan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari. Bila wasitatin nahwi mir'atin, dengan tanpa perantara kaca apapun. Jadi nanti melihatnya itu memang alami, nggak pakai alat. Adapun teleskop, kemudian alat-alat yang lain itu hanya membantu saja untuk mengukur, oh ini ketinggiannya berapa derajat dan seterusnya. Tetapi nanti melihatnya itu melihat secara langsung, kelihatan, oh hilal sudah nampak. Karena nanti kan ada namanya imkanur ru'yah, ada ketinggian hilal yang memungkinkan untuk dilihat. Sebenarnya hilalnya sudah ada, hilalnya sudah wujud, sudah muncul, tetapi itu hanya bisa dilihat ketika memakai alat. Tetapi ketinggian sekian derajat baru bisa dilihat dengan mata langsung, secara langsung. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga nanti kayak walaupun hilalnya sudah nampak, sudah ada, tetapi ketika derajatnya itu tidak memungkinkan untuk dilihat, maka dianggap tidak melihat hilal. Tidak melihat hilal. Sehingga tetap menjadi disempurnakan Sya'ban selama 30 hari. Fa in ghumma alaihim, kalau misalnya mendung, tertutupi oleh mendung, wajaba, maka wajib istiqmalu Sya'bana, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 yauman, 30 hari. Tsumma yasumuna, kemudian mereka berpuasa setelah itu langsung. Sawa'un kanat as-sama'u, nanti pada
tanggal 29 Sya'ban gitu. Pada tanggal 29 Sya'ban itu langsung melihat hilal. Nah, langsung ru'yatul hilal. Kemudian kalau misalkan nggak kelihatan hilalnya, langsung berarti besok masih Sya'ban. Besok masih Sya'ban 30 hari. Baru kemudian langsung puasa, nggak pakai langsung lihat hilal lagi. Pokoknya langsung istiqmalu Sya'ban. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, kemudian berikutnya langsung puasa, nggak pakai ngelihat hilal lagi. Tapi ketika bulan tanggal 29 Sya'ban, ketika terbenam matahari, kemudian langsung ru'yatul hilal, nampak hilalnya, langsung besoknya puasa, langsung sahur. Langsung sahur Ramadan. Allahu Akbar. Wa dzalika, dan yang demikian itu li khabaril Bukhari. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari alladzi la yaqbalu ta'wilan, yang tidak bisa ditakwil dengan apapun. Maksudnya ini memang sudah jelas, tidak perlu ditakwil-takwil. Oh, ngelihat itu maksudnya begini begitu. Tidak. Sumu, puasalah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal, wa aftiru, dan berhentilah puasa, maksudnya berhari raya, menyelesaikan Ramadan, li ru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau mendung atas kalian, maksudnya tertutupi, fa akmilu, maka sempurnakan iddata Sya'bana, bilangan bulan Sya'ban, 30, sebanyak 30 hari. Allahu Akbar. Kemudian nanti setelah itu wathabatat dan tetap ru'yatul hilal, melihat hilal, indal qadi awil hakim, yang berhak menentukan hilal nampak atau tidak nampak adalah al-qadi, pemerintah, awil hakim atau hakim, bi syahadati adlin wahid, dengan persaksian satu orang yang bisa dipercaya. Idza syahida biha baina yadayhi, kalau dia menyaksikan langsung di depan matanya. Allahu Akbar. Jadi nanti yang menentukan pemerintah yang menentukan, oh bulan nampak besok langsung Ramadan, atau bulan tidak nampak maka besok masih Sya'ban. Itu pemerintah. Kemudian bagaimana kalau misalkan pemerintah, contoh, pemerintah itu menentukan bahwa besok masih Sya'ban. Nah, kemudian kita mungkin tanpa sengaja atau bagaimana melihat, oh ini hilal nampak kelihatan. Bagaimana? Maka yang melihat itu sendiri itu wajib puasa. Adapun yang lain, ya kalau mereka dapat kabarnya itu mengikuti imam, mengikuti pimpinan pemerintah, maka mereka puasanya ikut pemerintah tadi. Tapi kalau kita ngelihat sendiri, ngelihat, oh ternyata ini ada hilal, maka itu ya wajib puasa sendiri untuk kita, karena perintahnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan juga berhenti puasa karena melihat hilal. Atau misalkan kita yang melihat tadi itu kemudian bersaksi kepada hakim, saya bersaksi begini-begini, ternyata hakim nggak menerima, nggak diterima. Karena mungkin saksi yang lain-lain tidak menyaksikan, misalkan demikian maka nanti imam mengumumkan atau pimpinan pemerintah mengumumkan, oh Sya'ban 30 hari. Maka tadi kalau memang betul-betul dia melihat, maka dia sendiri wajib puasa esok harinya. Jadi berlaku untuk dia sendiri. Allahu Akbar. Kemudian faslun fi syuruti wujubi shaumi Ramadan. Pasal menjelaskan syarat wajibnya puasa Ramadan. Yushtaratu, disyaratkan, fi wujubi shaumi, dalam wajibnya puasa. Yang pertama, al-islamu, adalah Islam. Wal aqlu, dan akalnya ada, akalnya sehat. Wal bulughu, dan sudah baligh.
wal itaqatu dan punya kemampuan, wal itaqatu dan punya kemampuan lahu untuk puasa, hisan secara fisik, atau syar'an atau secara syariat. Dia punya kemampuan baik secara fisik ataupun secara syariat. Fala yajibu ala kafirin asli, maka puasa tidak wajib atas orang kafir yang asli. Bil makna as-sabiq fi shalah. Maksudnya memang asli dia apa namanya? Dia kafir. Beda kalau murtad. Kalau murtad itu dia masih wajib, kan ya, misalkan dia murtad, naudzubillah, kemudian melewati bulan Ramadan, maka nanti Ramadan yang dia lewati itu jadi hutang. Itu jadi hutang karena dia kafirnya bukan asli. Kafirnya dia karena disengaja oleh dia. Wala ala sabiyin, dan juga tidak wajib atas anak kecil karena dia belum balik. Wa majnun, dan juga enggak wajib atas orang gila karena dia akalnya enggak ada. Wa mughma alaih, dan juga tidak wajib atas orang yang pingsan. Wasakron, dan juga tidak wajib atas orang yang sedang mabuk karena dia akalnya enggak ada. Wala ala man la yutiquhu, dan juga tidak wajib puasa atas orang yang tidak mampu puasa. Likibarin, karena umurnya sudah tua, au maradin, atau karena sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sudah divonis oleh dokter, ini sudah Pak, dah tinggal nunggu aja, ini dah nggak bisa sembuh lagi nih, pokoknya tinggal nunggu saja. Maka itu sudah tidak ada kewajiban puasa untuk dia. Karena kalau memang apa namanya, puasa justru malah melemahkan atau membahayakan, sakitnya lebih parah. Wala ala maridin, dan juga tidak wajib atas orang sakit, wa musafirin, dan musafir, biqaidin, dengan ketentuan tertentu, yu'lamu mimma ya'ti, nanti akan diketahui, akan dibahas ke depannya nanti. Wala ala haid, dan juga tidak wajib atas orang yang atau wanita yang haid, wa nufasa, dan juga wanita-wanita yang nifas. Li'annahuma, karena keduanya itu la tutiqani, tidak punya kemampuan untuk puasa syar'an, secara syariat. Fisiknya sebenarnya mampu, tetapi ya kan sebenarnya kan kalau puasa kan tidak wajib suci, gitu, tidak wajib suci. Maksudnya orang junub itu boleh puasa. Orang junub dalam kondisi junub ya, misalkan contoh misalkan kayak suami istri habis berhubungan, terus bangun-bangun, wah udah mau imsak nih, gimana nih? Ya sudah, nanti kalau mandi dulu keburu imsak selesai, nggak sempat sahur. Sahur dulu, niat puasa. Nah, itu boleh. Puasanya orang junub itu sah, tidak wajib suci dari hadas besar, tidak wajib untuk puasa. Berbeda dengan sholat, tawaf, dan seterusnya. Tetapi kalau haid dan nifas, ini memang secara syariat itu la tutiqani syar'an, mereka ini tidak mampu secara syariat. Allahu Akbar. Wajibu, dan wajib, hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Wajibu, dan wajib. Al-fitru, membatalkan puasa, idza khasyi'a ala nafsihi, kalau dia khawatir atas dirinya, al-halaka, kebinasaan, bisa bisawm, dengan sebab puasa. Wa in kana sahihan, walaupun dia dalam kondisi sehat, muqiman, dan tidak dalam keadaan musafir. Kalau ketika seorang puasa, kemudian tengah-tengah puasa merasakan, wah ini saya teruskan puasa nih bahaya nih, tambah lemas, saya bisa pingsan atau bisa sakit, maka wajib membatalkan, karena tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh. Walaupun itu dengan ibadah, kita puasa itu kan ibadah, saya akan terus sampai saya mati. Tidak, justru wajib membatalkan puasa. Kalau kita rasa,
Nah, ini puasa membahayakan, langsung dibatalkan. Walaupun kondisi sehat, saya nggak sakit sama sekali, nggak punya penyakit apa-apa, dan saya nggak safar. Kalau orang musafir kan memang boleh nggak puasa, rukhsah. Tetapi kalau dia menemukan itu, punya kekhawatiran, wah saya kalau puasa nih kok tiba-tiba pun pening, tiba-tiba mau pingsan atau bagaimana, nah, maka wajib membatalkan puasa. Karena menjaga nyawa atau menjaga diri itu juga wajib. Wajibul qadha, dan juga wajib qadha, membayar hutang, alaman atas orang afqara fi Ramadan, yang dia membatalkan puasa pada bulan Ramadan walau bi'udhrin, walaupun dengan udhur. Kamarodin, seperti sakit, wa safarin, dan safar, wa haidin, dan haid, wa nifasin, dan nifas, wa ighma, dan pingsan. Wa kadza alaman tarakan niyata lailan walau nisyanan. Begitu juga wajib mengqadha puasa bagi orang yang lupa niat atau dia memang tidak niat puasa, nah, maka dia juga wajib mengqadha. Jadi orang-orang yang tidak puasa ketika bulan Ramadan, maka nanti wajib mengqadha, wajib membayar hutang. Jadi hutang walaupun dengan uzur. Memang tiba-tiba tadi karena tiba-tiba sakit, nah, atau mungkin karena safar misalkan pulang kampung jauh sana ke Sumatera atau ke sana ke Papua, kemudian beberapa hari memilih tidak puasa, maka beberapa hari itu menjadi hutang, walaupun dengan uzur itu menjadi hutang. Tetap nanti ketika selepas Ramadan, maka nanti fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bilangan yang sama untuk dia bayar min ayyamin ukhra, di hari-hari lain selain bulan Ramadan, ya, mulai Syawal dan seterusnya itu. Wa ammal majnun was-sakran, adapun orang gila dan orang yang mabuk, fala yajibu alaihima, maka tidak wajib atas keduanya al-qada'u, mengqada puasa. Illa idza kana muta'addiyaini, kecuali kalau keduanya itu, orang gila dan mabuk itu memang sengaja, saya sengaja dimabukkan, itu maka itu menjadi wajib qada. Kalau memang tidak sengaja, gila kan nggak disengaja, maka tidak wajib qada. Allahu Akbar. Kemudian satu lagi, faslun fi bayani fidyatis shaum al-wajib. Pasal menerangkan tentang fidyahnya puasa yang wajib. Man mata, barang siapa yang mati, wa alai, dan dia punya kewajiban. Qada'u syai'in, mengqada puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan, falahu halani, maka dia punya dua kondisi. Siapa yang mati dalam kondisi dia punya hutang puasa, lalu bagaimana keadaannya? Ada dua kondisi. Yang pertama, ayyamu taqabbala tamakkunihi minal qada, dia mati sebelum mampu untuk bayar. Begitu habis Ramadan, langsung mati. Kan untuk membayarkan di luar bulan Ramadan, di Syawal dan seterusnya, dia belum punya kemampuan untuk membayar. Atau misalkan dia sudah keluar dari Ramadan, Syawal, tapi masih dalam kondisi sakit, itu belum masih kondisi sakit. Bi anistamar ramadahu, contohnya masih terus sakit, au safarhu, atau safarnya masih terus lanjut, sudah selesai Ramadan memang safar terus, au haiduha, atau haidnya. Fahadha, kalau yang demikian ini, in kana ma'dhuran fi taqwidil ada fala itsma alaihi, maka dia tidak dosa. Wala yajibu syai'un ala warathatihi wala fi tarikatihi, dan juga tidak wajib atas ahli warisnya, nggak wajib apa-apa. Pokoknya orang yang demikian ini karena memang dia sendiri belum punya kemampuan, belum punya kesempatan untuk mengqadha untuk membayar, maka dia tidak ada dosa apa-apa. Wala siyama wala it'am, dan juga tidak ada kewajiban puasa, dipuasain oleh
ahli warisnya atau bagaimana, enggak ada. Enggak ada juga fidyah juga. Karena memang kondisinya dia punya hutang tetapi belum mampu untuk membayar. Kemudian sudah keduluan mati. Al-halu tsani, kemudian kondisi yang kedua, ayyatamakkana min qada'ihi, dia sudah punya kemampuan, sudah punya waktu, punya kesempatan untuk membayar puasa hutangnya. Walam yaqdi, tetapi dia belum bayar, belum berpuasa, belum mengqadha. Hatta yamuta, sampai dia mati. Fahada, maka orang yang demikian ini, fihi qaulani, ada dua pendapat. Yang pertama, annahu yajibu fi tarikatihi, dia wajib dari harta peninggalannya, dari harta yang dia tinggalkan mati itu, likulli yaumin muddun min ta'amin. Setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan itu diganti dengan fidyah, diganti dengan fidyahnya itu satu mud itu 6 ons. 6 ons beras, mimma yujzi'u fil fitrah, dari barang yang digunakan untuk zakat fitrah. Kalau misalkan di kampung itu zakat fitrahnya dengan beras, maka dia beras. Kalau di kampung itu zakatnya dengan gandum atau misalkan dengan jagung, maka dengan jagung. Ya, jadi dia satu hari satu mud. Dia punya hutang 5 hari, maka 6 ons dikali 5, begitu saja. Wala yasihu siyamu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, nanti kondisinya dia sudah punya kemampuan atau kesempatan untuk membayar hutang puasa, tapi dia nggak bayar. Maka dia nanti wajib membayar fidyah puasa yang dia tunda itu, membayarnya itu dengan satu hari diganti dengan satu mud alias 6 ons beras atau makanan pokok lah intinya. Nah, diberikan kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, annahu yajuzu li waliyihi ayyasum anhu. Yang kedua pilihannya, boleh dipuasakan oleh walinya. Walakin la yalzamuhu dzalik, tetapi tidak wajib. Maksudnya bagi wali, wah aku harus mempuasakan, tidak wajib. Bal huwa mukhayyarun bainal it'am wasyam, tetapi walinya itu boleh memilih antara mau puasa atau tadi bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Nah, jadi kondisinya, kalau orang-orang yang dia punya kemampuan untuk membayar, punya kesempatan membayar, tapi dia menunda, kemudian setelah itu mati, dan dia kondisi punya hutang puasa, nah, ada dua pilihannya. Yang pertama, langsung dari harta peninggalannya untuk membayar fidyah puasa yang dia tinggalkan, satu hari 6 ons. Nah, tinggal dikalikan berapa hari. Nah, kemudian yang kedua, boleh dipuasakan oleh walinya. Saya tidak punya duit, tidak punya duit peninggalan, puasakan aja oleh walinya, boleh juga. Tetapi bagi walinya tidak harus, maksudnya harus puasa. Bagi walinya, bagi keluarganya, itu nanti boleh milih. Karena mereka juga tidak kuat puasa atau mungkin malas puasa, nah juga langsung bisa juga dibayarkan oleh walinya per harinya itu juga 6 ons, diberikan kepada fakir miskin. Untuk fidyah, ya perhatikan, untuk fidyah itu bukan diberikan kepada 8 golongan seperti zakat, khusus fakir miskin saja. Untuk fidyah, saya mungkin misalkan yang sudah tua sama sekali tidak kuat puasa misalkan, maka nanti selama bulan puasa full fidyah, setiap hari satu mud. Nah, maka itu diserahkan bukan kepada amil atau bukan kepada yang berhak 8 golongan itu. Tidak, ini khusus fakir miskin saja kalau untuk fidyah. Jadi tidak ada kriteria lain, tidak ada kriteria lain. Khusus hanya untuk fakir miskin saja. Wallahu a'lam. Terkait untuk rukun puasa dan yang membatalkan puasa, insyaallah pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya, Oke. ya yang sehat ya sehat, tapi
tidak pernah puasa, Mm-mm. dia bayar dia terus. Oke. Bagaimana? Ketika orang masih punya kemampuan untuk puasa, maka dia wajibnya puasa. Tidak boleh untuk bayar fidyah. Begitu. Nah, jadi ketika dia masih punya kemampuan puasa, masih kuat untuk puasa, maka wajibnya puasa. Nah, fidyah itu ketika sudah tidak mampu lagi untuk puasa. Nah, Tapi golongan dia kan lain dengan kita. ya berarti tidak perlu diurusin. Nah, tidak perlu diurusin. Golongannya bukan Nggih, kita adanya. gitu. Dia yang Ya, sama. syariat kita itu adalah ketika masih punya kemampuan untuk puasa, maka wajib puasa. Fidyah itu sudah ketika sudah nggak mampu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada pertanyaan? Bagaimana? Oh, iya. Di antaranya ada orang-orang yang wajib fidyah itu kalau misalkan seseorang punya hutang puasa Ramadan kemarin, tahun kemarin itu punya hutang puasa. Misalkan perempuan ya, haid seminggu 7 hari. Kemudian dia tunda untuk bayar. Sebenarnya kan dia kewajibannya cuma kodok saja. Dia kewajibannya hanya kodok saja. Nah, dia kodok saja, nggak wajib fidyah. Itu untuk wanita yang tadi. Kemudian karena dia nunda-nunda, malas puasa terus sampai sekarang Sya'ban sudah mau masuk bulan Ramadan. Kalau sampai Ramadan tahun berikutnya, tahun sekarang ini dia nggak bayar hutangnya itu, maka dia jadi double. Jadi punya hukuman. Yang pertama dia wajib qadha puasa dan juga bayar fidyah. Karena sebagai istilahnya hukuman lah dia menunda-nunda membayar hutang sampai ketemu Ramadan lah lagi. Gitu. Jadi punya kewajiban jadi dua. Awalnya dia cuman bayar kodok saja, puasa saja. Tapi kemudian karena dia menunda-nunda, nggak bayar-bayar sampai ketemu Ramadan, maka nanti dia kewajiban jadi dua. Jadi puasa dan juga bayar fidyah. Per harinya juga sama, dihitung satu mud alias 6 ons. Nah ada juga yang kasusnya demikian. Untuk ibu yang menyusui dan ibu hamil dan menyusui. Untuk ibu hamil dan menyusui itu patokannya begini, ketika kekhawatiran dia ketika dia tidak puasa itu disebabkan karena ketidakmampuan atas diri sendiri, maka kewajibannya cuma satu, qadha saja. Kalau dia nggak puasa dia nggak puasa itu karena ketidakmampuan untuk diri sendiri. Nggak mampu saya kalau untuk puasa nggak mampu, maka kewajibannya cuma satu, hanya qadha saja. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kekhawatirannya dia itu karena si bayi. Sebenarnya saya kuat puasa si ibunya ini, tetapi saya khawatir saya kalau puasa nanti asupan ke anak ini malah berkurang, maka kewajibannya dua, qadha dan fidyah. Itu karena sebenarnya dia mampu, tapi dia nggak puasa sengaja karena kasihan kepada bayi. Gitu nggih. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui sama. Ibu hamil dan menyusui kapan dia tuh wajibnya apa? Dilihat dulu. Dia tuh nggak puasanya karena apa? Karena diri sendiri, karena ketidakkuatan, nggak mampu, lemas, pusing kalau puasa, maka itu apa? Hanya puasa saja, qadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Itu tuh itu keringanan untuk dia. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu mampu puasa, saya kuat puasa, tapi khawatirnya tuh kepada si orang lain, si bayi, maka dua, qadha dan fidyah. Gitu nggih. Nah, ada lagi yang lain?
Oke, kita cukupkan insyaallah nanti untuk rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa dan seterusnya insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah fahamkan kita, Allah beri taufik untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.